Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu terhadap saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot, yang aku hormati, ya aku muliakan mantan Bapak Panglima TNI. Oh, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Saya punya kesalahan yang Pak Gatot. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh. Dan uang halal nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang duduknya lapor ke para polisi. Kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot gitu. Jadi saya sedih juga sih kok Pak Gatot kayak sama saya, kayak saya punya dosa dengan Pak Gatot loh. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Pak Gatot bisa habisin saya yang sangat luar biasa. Kasih Pak Gatot bicara masalah peristiwa Depok pembakaran mobil polisi. Saya sudah menelpon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, dan saya menelpon Kabako Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis, tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tempakin kaki mereka semua. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Karyoto, silakan di pos, silakan ditanya bila bilang ya, itu telepon Pak Kapolda. Saya mendukung Pak Kapolda Metro Jaya dan Jalan itu bertindak tegas terhadap semua namanya premanisme. Saya mendukung. Saya anak anggota saya di belakang ini, mereka premanisme, aku minta tindak tegas hukum yang kita terpanggang. Dan tidak ada yang kebal hukum. Saya sudah warning anak anggota saya, kalian tidak kebal hukum, saya pun tidak kebal hukum. Kita semua patuh hukum. Kenapa Pak Gatot? Negara macam apa katanya? Pak Gatot yang aku sayangi, aku hormati. Bapak ini mantan Panglima TNI. Kok negara macam apa? Kan kalau pelanggaran hukum itu ada bapak-bapak kepolisian. Benar nggak teman-teman media? Kalau premanisme itu cukup polsek aja. Kalau polsek nggak mampu, Pak Kapolres turun dengan Jatan Ras Brimob. Itu penulis itu udah selesai. Kok Pak Gatot yang bisa bicara berapi-api negara macam apa ini? Kok Hercules itu premanisme? Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman. Karena kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Kok kenapa kamu bilang saya preman? Kalau preman ada jalurnya untuk mengatasi, adalah bapak-bapak kepolisian gitu loh. Kita tidak usah membawa gitu. Minimal teman-teman, negara ini negara hukum. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau memang bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum. Jadi itu saya sampaikan teman-teman media semua. Terima kasih. Mungkin nanti kan sudah mau ada tambah sedikit. Cukup ya? Oke. Salam Indonesia, NKRI, harga mati, dan
Prabowo, Gibran, rakyat Indonesia ada di belakang. Kita doakan Bapak kita, Bapak Prabowo, Presiden kita, dan Mas Gibran, mereka berdua mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Mereka berdua bisa bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk rakyat Indonesia. Dan mereka berdua milik Indonesia, milik rakyat Indonesia, milik kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Beberapa waktu lalu viral tentang pernyataan seorang ketua Ormas KRIP yaitu Bapak Haji Hercules yang terang-terangan mengatakan bahwa Bapak Sutiyoso mulutnya sudah bau tanah, dan bahkan dia menentang para purnawirawan yang secara terang-terangan bahwa dia tidak takut sama sekali. Dan perseteruan antara Bapak Haji Hercules dan para purnawirawan itu memang sempat mereda. Di antaranya dia telah meminta maaf secara tidak langsung kepada Bapak Sutiyoso, tetapi perseteruan dengan Pak Gatot ya Nurmantio ternyata masih tetap berlangsung, dan tentu saja hal itu dikecam oleh para purnawirawan lainnya karena mereka merasa tidak dihargai, dan para purnawirawan merasa bahwa kenapa sebuah ormas itu lebih tinggi dari para pejabat, atau bahkan negara itu malah takut kepada para ormas karena mereka itu seolah-olah pejabat pesanan yang bertugas sesuai pesanan mereka masing-masing. Seperti contohnya ketika jasa palsu Bapak Haji Hercules secara terang-terangan akan memerangi orang-orang yang akan mengkasuskan tentang ijazah palsu Jokowi. Dan tentu saja itu akan menarik guys untuk disimak tentang video-video yang berisi tentang isi dari Bapak Haji Hercules yang menentang para purnawirawan dan juga kecaman-kecaman dari purnawirawan tersebut. Kita langsung saja videonya guys ya. Saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutiyoso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot itu. Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Nggak laku. Tahunan dia laku aja lah dibayar ya. Apa? Kepala kamu dia bisa kudeta juga bersenjata. Tulis itu saya bilang. Ya, ini. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu dia bilang Pak Sutiyoso itu mau dijabau tanah. Dan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, Gibran itu harus takut juga. Gibran itu dia dipilih oleh rakyat. Dari ya? Pak Mul ya. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya karena bukan mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutiyoso apain? Pak Sutiyoso itu sudahlah, nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Iya. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, kalau saya kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udah lah. Berdua meminta Allah sementara, tinggal sementara yang mau dipanggil sama Allah. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya.
Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersesi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kita bisa saja mengajar dia dengan keras, tapi jangan membunuh secara perdata. Kalau terus kita rame-rame menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra, pada ngebully, itu kan namanya membunuh secara perdata. Anak kita sendiri, anak kita, kalau dia sampai begitu kelewatan ya ngomongnya pada purnawirawan, itu kok bisa begitu ya? Berarti kan selama ini dia berada di masyarakat kita, masyarakat bangsa kita, di negara ini yang dia pilih sebagai orang tuanya sendiri. Itu diperlakukan tidak seperti anak kita. Jangan begitu, karena waktu Timur menjadi Timor Leste merdeka, kan banyak yang nyebrang ikut ke sana. Ada yang nyebrang tetap setia kepada Indonesia. Dia kan termasuk yang menyeberang dan ikut tetap setia, menyatakan tetap setia pada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki satu, buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu. Dalam keadaan cacat demikian, dia meskipun preman, itu kan kalau bisa milih dia nggak mau jadi preman kan. Coba kasih dia jabatan direktur perusahaan pasti mau kan. Tapi dia milih preman. Udah ada orang yang mau terima dia kerja dengan kaki buntung, tangan buntung, mata satu. Kerja di mana? Jadi dengan dia keadaan yang 50% dari senjata hidupnya itu, kita, kalau kami ya merasa kasihan. Jadi seperti itu ya, perseteruan antara Purnawirawan dan Bapak Hercules sebagai selaku ketua Ormas Grip, dan ternyata dia tidak saja bermusuhan dengan para Purnawirawan tersebut, karena dia secara terang-terangan menyerang Deddy Mulyadi. Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa Deddy Mulyadi ingin sekali memberantas Ormas dengan membentuk satuan tugas khusus, ya, bahwa Ormas itu harus dibubarkan karena meresahkan. Ya, seperti secara umum memang Ormas seperti seolah-olah mereka itu memang bukan justru menertibkan ya, tetapi memang meskipun mereka berdalih bahwa mereka ingin membantu dan menertibkan, tetapi secara pelaksanaan mereka itu memang justru ya mengganggu ya. Misal mereka memang mengawal sebuah acara di hajatan, tetapi mereka ya menyerang rendang itu ya, sudah menjadi ramai, menjadi meme. Dan kemudian ketika lebaran mereka justru meminta THR ya seenak mereka ya. Mungkin oke lah ya ini tanpa sepengetahuan ketua ormasnya, tetapi kan itu secara umum itu tindakan premanisme ya. Jadi oleh karena itu para pejabat atau para kepala daerah akhirnya memutuskan untuk memberantas ormas. Tetapi ormas itu sendiri tentu saja diatur secara undang-undang, dan ormas boleh ada tetapi tidak boleh seolah-olah mereka di atas para pejabat dan mengatur negara itu sendiri. Dan amat disayangkan
seorang ketua GRIP Bapak Haji Hercules yang ya oke lah ya dia ikut membantu ya, tetapi dalam konteks yang lain dia seolah-olah dalam kata kotornya itu seperti penjilat karena dia membantu kelompok tertentu atau pejabat tertentu sesuai pesanan mereka. Ya, seperti saya katakan tadi, kemarin sempat viral ketika Bapak Haji Hercules itu membantu mantan Presiden Joko Widodo ketika dia memasang badannya dan dia akan memberantas orang-orang yang akan mengkasuskan ijazah palsu Jokowi. Ya, jadi ini jadi amat disayangkan kenapa seperti itu ya. Kalau memang dia ormas independen seharusnya mereka netral dan membantu masyarakat ya seperti apa yang mereka menjadi visi dan misi mereka. Bahkan ada kejadian yang sangat amat disayangkan di Kalimantan Tengah, sebuah ormas itu menyegel sebuah perusahaan, luar biasa kan, sebuah ormas gitu ya, hanya sebuah ormas menyegel sebuah perusahaan dan katanya ada kesusahan prestasi gitu ya. Ini bukan di luar topik ini ya, tapi itulah yang terjadi ya. Jadi amat disayangkan dan kita langsung saja saksikan kesaksian atau ungkapan statement dari para purnawirawan yang lain. Oke? Ingat, kau dulu TBU, kau bisa dijangankan pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai nomor takmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu ada alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Mobilnya dibakar Kalau ya. saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Kayaknya preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tanah. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para purnawirawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Iya. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, nggak boleh tahu, purnawirawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf pada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan jadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung gitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang terus. Dengan keroyokan, memeras rakyat, nggak boleh.
negara tidak boleh ada premanisme dan itu harus diberantas. Jadi seperti itu ya guys ya, kasus perseteruan antara Bapak Haji Hercules dengan para purnawirawan. Dan semoga saja kasus ini akan damai, dalam arti sudah selesai, tidak ada perseteruan selanjutnya, karena banyak sekali huru-hara politik yang akhir-akhir ini melanda Indonesia. Baik dari yang paling viral dan terviral adalah kasus Ijazah Palsu Jokowi, kemudian kasus Danantara, revisi Undang-Undang TNI, dan perampasan aset rakyat. Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja ya, bahkan yang katanya Indonesia menuju Indonesia emas ternyata menuju Indonesia cemas, dan Indonesia terang benderang ternyata opa yang terang sendirian. Jadi semoga saja apapun itu kasusnya akan semakin membaik, di mana para pejabatnya pun mempunyai sikap yang baik, tidak hanya pencitraan dan merebut hati masyarakat dengan sebuah janji-janji palsu yang yang ijazahnya pun akhirnya palsu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga menambah ilmu politik atau kejadian di Indonesia yang ketinggalan bagi teman-teman yang belum sempat melihatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.